Sebelumnya, apakah kakak mengganggu waktu latihan kalian? Maaf ya jika kami kakak-kakaknya mengganggu waktu latihan kalian. Tujuan kami di sini, pertama kami ingin mensosialisasikan bagaimana cara kita menanggulangi jika terjadinya gempa bumi. Kalian semua mau kenalkan sama kakak-kakak yang di depan? Terima kasih kepada Kak Bulia. Kepada adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Biar kita nggak canggung, kakak perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ali Nadia, bisa dipanggil Alif. Untuk kakak mulai, gimana kalau kita pemanasan terlebih dahulu? Tapi semangat! Apalagi, apakah ada yang tahu? Baik, gempa bumi benar seperti kata temannya tadi, pergeseran atau pergerakan yang berada di bawah permukaan bumi. Akibatnya yaitu pelepasan energi di bawah permukaan bumi secara tiba-tiba. Terus apa saja sih Kak faktor dari penyebab gempa bumi? Ada yang tahu apa saja faktor dari gempa bumi? Nah, jadi kakak jelasin ya. Misalnya seperti tanah longsor. Tanah bisa menyebabkan gempa karena tanah yang tadi seharusnya berbentuk padat kemudian jatuh melakukan pergerakan bisa menyebabkan gempa. Kemudian jatuhnya asteroid ke bumi. Hal ini tidak dapat kita prediksi ya adik-adik. Misalnya kayak aku nebaknya besok bakal terjadi gempa deh. Aku nebaknya 2 hari lagi bisa terjadi gempa deh. Gak bisa ya, karena gempa itu adalah bencana alam yang tidak dapat kita prediksi kapan bisa terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Miko Pitasari. Tadi sudah dijelaskan kan mengenai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan gempa bumi itu sendiri. Nah di sini kakak akan menjelaskan macam-macam gempa bumi. Itu ada 2 ya faktornya. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama itu gempa bumi vulkanik. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar tentang kata-kata vulkanik? Apa itu vulkanik? Benar sekali. Vulkanik itu disebabkan oleh letusan gunung berapi ya. Pintar aja. Gempa bumi vulkanik ini dia bisa menyebabkan bencana yang kuat ya. Nah yang kedua itu ada gempa tektonik. Apa itu tektonik? Apa tadi? Benar, gempa yang disebabkan pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada gempa bumi dari alam ekuator. Nah, sudah dijelaskan Kak Arin tadi sebelumnya kalau gempa bumi yang disebabkan oleh alam ekuator itu seperti gedung yang tinggi yang 3 tingkat 4 tingkat itu yang roboh sehingga menyebabkan getaran ya atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kakak akan menjelaskan yaitu materi tanda-tanda sebelum terjadi gempa. Apakah adik-adik sudah tahu tanda-tanda sebelum terjadi gempa? Baiklah, tanda-tanda sebelum terjadi gempa yang pertama, awan berbentuk seperti angin tornado atau pohon dan ranting terbentuk karena adanya gelombang elektromagnetik yang terjadi karena ada tantangan dari bumi. Awan ini muncul sebelum terjadi gempa. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Sylvia. Kakak biasa dipanggil Kak Via. Yang lainnya tadi udah kenal kan? Udah? Di bawah bisa HP-nya disimpan dulu deh. Kalian anak pramuka saling menghargai tahu? Yang males-malesan gak boleh males-malesan. Nah gitu. Bisa fokus, bisa saling menghargai,
beberapa dampak umum gempa bumi. Yang pertama yaitu tsunami. Tahu tsunami terjadi karena apa di bawah lempeng air laut? Ada yang tahu? Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng di bawah laut yang mengakibatkan gunung di bawah laut itu bergeser atau meletus. Selanjutnya yaitu ada kecelakaan industri. Dan yang terakhir ada banjir karena runtuhnya bendungan maupun tanggul. Dipanggil Vera, Mbak Vera. Kakak termasuk alumni dari SMP 11. Kalau punya Kakak Serjon. Kakak ngajak Kakak dulu. Dari kelas Kakak 7G. Kakak alumni. Nah, Kakak akan melanjutkan pemateri dari Kakak sebelumnya itu dampak sosial dan kehidupan. Kakak tahu nggak apa dampak sosial dan kehidupan? Kakak tahu ya? Dampak sosial akibat gempa bumi, gempa juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Jika terjadi dalam skala besar, bencana itu bisa menimbulkan kemiskinan, kelaparan serta warga yang sakit akibat penyakit atau luka diakibatkan oleh lingkungan. Dan itu gempa bumi yang skalanya besar bisa berpengaruh pada ekonomi. Pada suatu wilayah karena industri yang rusak di daerah tersebut. Rusaknya infrastruktur membuat ekonomi di daerah tersebut menjadi terhambat dan hanya perlu dilakukan inovasi terlebih dahulu. Dari terakhir, kakak akan menyampaikan bagaimana cara kita menghadapi gempa. Adik-adik semua pasti udah pernah mengalami yang namanya gempa kan? Sudah. Gimana cara adik-adik menyikapi saat terjadinya gempa? Lari. Jangan panik. Ya betul. Lagi apa lagi? Nah, misalnya saat kita lagi kayak gini nih, tiba-tiba ada gempa, gimana sikapnya? Betul. Nah, kita itu harus mencari perlindungan ya. Kita boleh ngumpul di bawah meja agar kalau ada runtuhan dari atas itu terhalangi oleh meja. Misalnya meja nggak akan runtuh tuh. Jadi tubuh kita terlindungi oleh meja. Kemudian jika gempanya udah nggak terlalu besar lagi, kita perlahan-lahan boleh keluar dari kelas. Nah, saat keluar dari kelas tuh juga ada aturannya. Gimana aturannya saat keluar kelas? Tidak boleh Pak? Tidak boleh dorong-dorong? Betul. Sama dengan kapasitas 8 gedung DPR tadi. Banyak bukan? Bagaimana kalau kita dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah tersebut di waktu mendatang? Caranya, kita harus
and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take